بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dosa yang lebih besar dari zina. Tahukah kita bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar daripada dosa zina? Sholat adalah perkara yang amat penting. Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Namun realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda. Kalau kita melirik sekeliling kita, ada saja orang yang dalam KTP-nya mengaku Islam, namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Mungkin di antara mereka ada yang melaksanakan sholat sekali sehari, itu pun kalau ingat. Mungkin ada pula yang melaksanakan sholat dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat dan melaksanakan sholat dalam setahun 2 kali, yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini. Banyak yang mengaku Islam di KTP-nya, namun kelakuannya semacam ini. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar daripada dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat sehingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu satu sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang yang mujrim atau orang yang selalu berbuat dosa. Lalu, apakah orang yang meninggalkan sholat bisa kafir atau bisa keluar dari Islam? Para ulama bersepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, bahkan lebih besar dari dosa zina dan mencuri. Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun yang menjadi masalah selanjutnya, apakah orang yang meninggalkan sholat masih muslim ataukah telah kafir? Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Namun apabila meninggalkan sholat karena malas, tetap meyakini sholat 5 waktu itu wajib, sebagaimana kondisi sebagian besar kaum muslimin saat ini, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Yang pendapat pertama yaitu bahwa orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh karena dianggap telah murtad, keluar dari Islam. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, Abdul Malik bin Habib, ulama Malikiyah, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi, pendapat Umar bin Al-Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, Mu'ad bin Jabal,
Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan sahabat lainnya. Pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh dengan hukuman had, namun tidak dihukumi kafir. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat ketiga yaitu bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan adalah fasik, telah berbuat dosa besar, dan dia harus dipenjara sampai dia mau menunaikan sholat. Inilah pendapat Hanafiyah. Jadi intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini di antara para ulama, termasuk ulama mazhab. Pembicaraan orang yang meninggalkan sholat dalam Al-Quran. Banyak ayat yang membicarakan hal ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui al-ghayah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran Surat Maryam ayat 59 hingga 60. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam ayat ini Allah menjadikan tempat ini, yaitu sungai di Jahanam, sebagai tempat bagi orang yang menyiapkan sholat dan mengikuti syahwat hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat saja, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini ghayah merupakan bagian neraka paling bawah, bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Juga Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka seandainya orang yang menyiapkan sholat adalah mukmin, tentu dia tidak dimintai taubat untuk beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu yang seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Berarti jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman. Konsekuensinya, orang yang meninggalkan sholat bukanlah mukmin, karena orang mukmin itu bersaudara, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Juga ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat di dalam hadis. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkan, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabarani. Juga dari Mu'adz bin Jabal, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini dikatakan bahwa sholat dalam agama Islam adalah seperti penopang tiang yang menegakkan kemah tersebut. Juga bisa roboh ambruk dengan patahnya tiangnya. Begitu pula dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu seseorang bukanlah hanya meyakini, membenarkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun haruslah disertai dengan melaksanakannya. Karena iman bukanlah hanya dengan membenarkan, namun harus pula disertai dengan melaksanakan dengan anggota badan. Ibnu Qayyim mengatakan, iman adalah dengan membenarkan, namun bukan hanya sekedar membenarkan tanpa melaksanakan. Kalau iman hanyalah membenarkan, tentu iblis dan Fir'aun dan kaum-kaumnya, kaum Saleh dan kaum Yahudi yang membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka meyakini hal ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tentu mereka semua akan disebut orang-orang yang beriman. Semoga nasihat yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.